Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Putri dan teman saya Nadia Bella, kami dari kelas 11-4. Pada kali ini kami akan menjelaskan materi tentang berita-berita di media atau teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui berbagai media. Media ini meliputi media cetak seperti koran, tabloid, dan majalah, media elektronik seperti radio, televisi, dan film, serta media online atau sibermedia seperti website di internet. Informasi yang disampaikan dalam berita harus mencakup peristiwa yang aktual, penting, dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita. A. Faktual. Berita harus berdasarkan fakta yang ada, bukan merupakan opini atau pendapat penulis, serta tidak mengandung rekayasa. B. Aktual. Berisi informasi terbaru yang dianggap bermanfaat bagi halayak umum. C. Kronologis. Peristiwa disajikan secara berurutan, mencakup keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. D. Jelas dan mudah dipahami. Isi berita harus disampaikan dengan kalimat sederhana yang mudah dimengerti oleh pembaca. Dan yang terakhir, objektif. Berita disajikan apa adanya, tidak berat sebelah, dan memiliki teknik penyampaian yang menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya, syarat-syarat berita. Agar dapat dianggap sebagai berita yang baik, beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu faktual. Berita harus didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Aktual, berita harus menyajikan informasi terbaru dan disebarluaskan segera setelah peristiwa terjadi. Akurat, berita harus akurat, didukung oleh fakta dan atau opini dari narasumber yang telah dikonfirmasi. Lengkap, berita harus mencakup semua unsur penting yang membuatnya jelas dan mudah dipahami, termasuk 5W, 1H. Selanjutnya, berimbang. Berita harus disajikan secara seimbang tanpa memihak pihak tertentu. Selanjutnya, menarik perhatian. Berita harus menarik di luar kebiasaan dan penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Kedekatan. Berita memiliki nilai ketertarikan lebih jika memiliki kedekatan psikologis atau geografis dengan pembaca. Lalu, sistematis dan mudah dipahami. Berita harus disusun secara teratur dengan informasi penting didapatkan di awal. Dan terakhir, dampak. Berita harus memiliki pengaruh yang kuat dalam memberikan informasi, memengaruhi, menghibur, dan mendidik. Lalu ada unsur-unsur berita. Yang pertama, what atau apa. Apa digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Yang kedua, ada where atau di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Ketiga, ada when atau kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Yang keempat, ada who atau siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang kelima, ada why atau mengapa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan terakhir, ada how atau bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadiannya. Selanjutnya, struktur berita. Yang pertama, judul atau headline. Judul berita biasanya menggambarkan inti dari berita dan harus menarik untuk memikat pembaca. Lalu, teras berita. Teras berita berisi hal penting dan inti dari berita. Sering mencakup sebagian atau seluruh unsur 5W, 1H. Yang ketiga, badan berita. Bagian ini berisi informasi rinci mengenai peristiwa, di mana urutan kejadian dijelaskan berdasarkan fakta. Yang terakhir, kaki berita. Berisi informasi tambahan yang kurang penting, jika dihapus tidak akan memengaruhi kelengkapan berita. Pola penyajian berita. Pola penyajian berita di koran biasanya terdiri dari
A. Struktur bebas, menempatkan informasi menarik di tengah atau akhir berita. Yang kedua, piramida bertumpuk. Setiap paragraf memiliki informasi penting yang menarik rasa ingin tahu pembaca. Yang ketiga, informasi terbalik. Informasi paling penting ditempatkan di awal berita, diikuti oleh informasi tambahan di bawahnya. Selanjutnya, ada kebahasan teks berita. Yang pertama, bahasa baku, netral dan objektif. Berita menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah standar, singkat, jelas, dan komunikatif. Yang kedua, konjungsi. Teks berita sering menggunakan konjungsi temporal, kronologis, dan konjungsi bahwa untuk menghubungkan kalimat. Yang ketiga, kutipan langsung dan tidak langsung. Berita menggunakan kutipan untuk menyampaikan pernyataan dari narasumber. Selanjutnya, D. Kata kerja mental, menggunakan kata kerja yang menunjukkan sikap atau respon seorang terhadap suatu tindakan atau peristiwa. E. Adverbia, menunjukkan keterangan waktu, tempat, suasana, dan cara dalam berita. F. Verba transitif dan verba pewarta, menggunakan kata kerja yang dapat diubah antara bentuk aktif dan pasif, serta menunjukkan adanya percakapan. Yang terakhir, ada bahasa denotatif. Berita menggunakan bahasa dengan makna yang sebenarnya untuk menghindari ambiguitas. Selanjutnya ada menyajikan teks berita. Yang pertama, penyajian berita secara tertulis. Teks berita disajikan melalui media cetak dengan tahapan seperti mengumpulkan fakta, menuliskan berita berdasarkan rumus 5W plus 1H. menyusun naskah berita dan menyuntingnya. Yang kedua, penyajian berita secara lisan. Membacakan berita dengan baik memerlukan pemahaman teks, menggunakan lafal dan intonasi yang tepat, serta kejelasan ucapan dan sikap. Yang ketiga, penyajian berita melalui vlog. Vlog adalah cara penyajian berita melalui video yang diunggah di platform online. Membuat vlog memerlukan persiapan seperti menentukan platform, konten, dan tujuan, peralatan pendukung, serta teknik optimasi SEO dan promosi vlog. Dan yang terakhir ada catatan nih, sumber berita dapat berasal dari peristiwa atau manusia. Sumber dari peristiwa misalnya kejadian seperti bencana alam, pertandingan olahraga, atau seminar. Sumber dari manusia bisa berawal dari wawancara atau pendapat seseorang. Penyajian berita melalui berbagai media memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur, pola penyajian, dan kaidah kebahasaan yang sesuai agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Baiklah, segitu saja materi untuk kali ini. Terima kasih.